Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Lalu bagaimana puasanya hari ini? Semoga diberi kelancaran sampai waktu berbuka puasa nanti. Ya anak-anak, seperti biasanya ya, di bulan Ramadan ini kita melakukan kegiatan pesantren kilat. Dan hari ini adalah hari kedua pesantren kilat diadakan. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua terpaksa harus melakukannya secara online. Nah anak-anak, langsung saja ya. Materi pesantren kilat hari kedua ini adalah tentang materi berpuasa. Lanjutkan penjelasan, anak-anak boleh menyiapkan dahulu pulpen, pensil, dan buku catatan agar kalian dapat mencatat hal-hal yang sekiranya penting yang akan kalian tulis di buku catatan. Saja ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian berpuasa. Anak-anak, siapa yang tahu pengertian atau definisi dari puasa? Puasa merupakan keadaan di mana mampu menahan diri dari makan dan minuman serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Puasa dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seseorang muslim. Kegiatan puasa sendiri merupakan sebuah bagian dari rukun Islam yang ada. Saum sendiri adalah sebuah bentuk dari bahasa yang dimana memiliki artian untuk melakukan pertahanan maupun melakukan pencegahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat dan rukun puasa. Syarat merupakan segala hal yang harus ada dan harus dipenuhi sehingga seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Syarat puasa terdiri dari atas syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang pertama, kita akan bahas mengenai syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Artinya adalah orang kafir tidak diwajibkan untuk melakukan berpuasa. Yang kedua adalah balik. Untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan mengalami menstruasi. Dan yang ketiga adalah berakal sehat, yaitu itu tandanya orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Artinya seseorang perempuan yang mengalami haid atau nifas tidak diwajibkan berpuasa, namun harus digantikan di lain hari. Dan yang terakhir adalah mampu melaksanakan puasa dan tidak sedang dalam perjalanan jauh. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah tamyiz, yang artinya mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk melakukan kegiatan berpuasa. Setelah syarat-syarat, tentunya kita harus juga mengetahui apa saja sih rukun berpuasa itu. Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada dan harus dipenuhi pada waktu melakukan ibadah puasa. Adapun yang termasuk rukun puasa sebagai berikut. Yang pertama adalah niat, yaitu berniat melakukan puasa dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari atau sebelum terbit fajar, kecuali puasa sunnah yang mana masih boleh niat pada pagi harinya. Dan yang kedua, rukun berpuasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa kita nih teman-teman. Yang pertama, kita akan batal puasa jika makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Yang ketiga adalah hilang akal, contohnya seperti mabuk, pingsan, ataupun orang yang kehilangan akal sehat. Yang keempat adalah haid nifas. Yang terakhir adalah murtad.
Selanjutnya kita pula harus mengetahui hal-hal apa sajakah yang makruh jika dilakukan saat berpuasa. Yang pertama adalah berkumur-kumur berlebihan saat berpuasa. Yang kedua, sengaja menghirup aroma makanan seperti itu makruh teman-teman ketika dilakukan saat berpuasa. Yang ketiga adalah mencicipi makanan. Yang keempat adalah berkata kotor. Dan yang kelima adalah suntik ataupun dibekam. Nah teman-teman, selanjutnya ada juga hal-hal yang sunnah jika kita lakukan pada waktu berpuasa. Yang pertama ini adalah makan sahur. Yang kedua adalah mengakhiri makanan sahur kurang lebih 15 menit sebelum waktu subuh. Yang ketiga adalah menyegarkan berbuka puasa tanpa menundanya meski hanya dengan seteguk air saja. Yang keempat adalah berbuka dengan buah kurma berjumlah ganjil seperti 1, 3, ataupun 5. Selanjutnya adalah memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Dan yang terakhir adalah berdoa sewaktu berbuka puasa. Teman, puasa itu ada macam-macamnya. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Kita akan membahas yang pertama adalah puasa wajib. Apa saja yang termaksud dalam puasa wajib? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan jenis puasa paling umum karena merupakan puasa wajib selama sebulan penuh pada bulan Ramadan bagi setiap umat Islam yang sudah balik. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua adalah puasa nazar, yaitu puasa karena sebuah janji. Nazar sendiri secara bahasa berarti janji, sehingga puasa yang dinazarkan memiliki hukum wajib untuk dilakukan. Dan yang puasa wajib ketiga adalah puasa denda atau kifarat, yaitu puasa yang dilakukan untuk menggantikan dan denda atas pelanggaran berhukum wajib. Contohnya tidak melaksanakan puasa. Puasa ini bertujuan untuk menghapus dosa yang telah kita lakukan. Selain puasa wajib, ada pula puasa sunnah. Apa saja nih teman-teman yang termasuk ke dalam puasa sunnah? Yang pertama adalah puasa Arafah, merupakan ibadah puasa sunnah yang dikerjakan pada hari ke-9 bulan Zulhijjah bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua adalah puasa Senin dan Kamis. Nah, teman-teman sering mendengar ya puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis ini merupakan puasa yang berawal ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama Al-Quran diturunkan. Selanjutnya ada puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a ini merupakan puasa sunnah yang dikerjakan setiap pada tanggal 9 Muharram. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya, yaitu tanggal 10 Muharram atau biasa disebut puasa Asyura. Selanjutnya ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini merupakan puasa sunnah yang dilakukan pada keesokan hari setelah melakukan puasa sunnah Tasu'a, atau dengan kata lain puasa Asyura ini adalah ibadah puasa yang dijalankan di tanggal 10 Muharram. Selanjutnya adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini merupakan puasa 6 hari pada bulan Syawal atau setelah selesai bulan Ramadan. Puasa Syawal ini disebut-sebut bisa dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua Syawal, atau dilakukan secara tidak berurutan juga bisa teman-teman. Puasa yang keenam, puasa sunnah adalah puasa Daud. Puasa Daud ini merupakan puasa selang-seling. Satu hari ini berpuasa, lalu keesokannya tidak berpuasa, sehari puasa, sehari berbuka ataupun tidak berpuasa. Dan puasa sunnah terakhir adalah puasa Arafah. Apa sih puasa Arafah itu? Puasa Arafah merupakan jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji tentunya. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah sendiri mempunyai keistimewaan bagi pelaksanaannya, yaitu insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya pada tahun lalu serta dosa-dosanya di tahun yang akan datang.
Mengetahui apa saja macam-macam berpuasa itu, kita harus tahu nih apa hukum dari berpuasa itu, teman-teman. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib merupakan puasa yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan. Contoh puasa wajib yaitu puasa di bulan Ramadan, puasa membayar kafarah, puasa nazar, puasa yang dijalankan apabila memiliki keinginan dan keinginan yang tercapai. Yang kedua adalah puasa haram. Puasa ini merupakan apabila dilakukan akan berdosa. Contohnya puasa pada hari raya Idul Fitri. Kita tidak boleh melaksanakan kegiatan puasa pada saat hari raya Idul Fitri. Yang ketiga adalah puasa sunnah. Puasa yang dilakukan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dilakukan tidak akan mendapatkan dosa. Yang keempat adalah puasa makruh. Puasa makruh ini merupakan puasa yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Contohnya puasa di hari Jumat, puasa di hari Sabtu, dan puasa di hari Minggu. Dan hukum puasa yang terakhir adalah puasa mubah. Puasa mubah ini merupakan puasa yang boleh dilakukan. Contohnya puasa pada hari-hari biasa, atau dengan kata lain puasa yang apabila ditegakkan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan pahala atau lebih baik ditinggalkan. Teman-teman, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu hikmah dari melakukan kegiatan berpuasa. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan, apa sih maksudnya ini, Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan. Puasa merupakan suatu bentuk ibadah dan memiliki tujuan utama, yaitu membentuk manusia agar dapat meningkat ketakwaannya. Puasa yang dilaksanakan dengan benar serta ikhlas akan mendidik serta menambah ketakwaan bagi manusia. Yang kedua ini adalah melatih kesabaran. Apa sih maksudnya melatih kesabaran? Mengapa dengan berpuasa kita dapat melatih kesabaran? Nah, ibadah puasa ini dilaksanakan dengan menahan diri dari segala macam hal yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Sesungguhnya tanpa kita sadari adalah kita melatih kesabaran. Hanya orang-orang yang sabar yang dapat melaksanakan puasa sampai dengan matahari terbenam. Yang ketiga, hikmah dari berpuasa adalah melatih kedisiplinan diri. Dengan menjalankan ibadah puasa, tentu saja kita sudah melatih kedisiplinan diri kita. Hal ini terlihat dari saat kita bangun dini hari untuk melaksanakan sahur. Ini adalah salah satu latihan kedisiplinan untuk manusia. Dan hikmah yang terakhir adalah hikmah keempat, yaitu melatih pengendalian diri. Saat melaksanakan ibadah puasa, kita diajarkan untuk menahan amarah, dan amarah adalah bagian dari hawa nafsu yang sulit dikendalikan. Dengan berpuasa akan memberi kita banyak pelajaran untuk mengendalikan diri. Berikut adalah hikmah-hikmah dari berpuasa. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran materi pada hari kedua pesantren kilat ini. Tentunya teman-teman dapat mencatat dan menyimak apa yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan belajar ataupun mencari lagi ilmu yang lebih dari Ibu yang telah sampaikan ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.